Semuanya, hari ini saya akan menjelaskan tentang salah satu proyek saya yaitu aplikasi kasir. Yang pertama, mari ikuti saya melihat bagaimana cara kerja dari aplikasi kasir tersebut. Sebenarnya di sini saya akan memperagakan atau mendemonstrasikan bagaimana cara kerja atau cara menggunakan aplikasi kasir. Yang pertama-tama, user akan diberikan form login untuk user login. Setelah user berhasil login, akan diarahkan ke file utama, yaitu file asset atau transaksi. Namun sebelum melakukan transaksi, user juga bisa melakukan pengelolaan data pada barangnya. Seperti mungkin user akan mengubah data baru dengan data yaitu pulpen, harganya adalah 33.000, lalu stoknya adalah 52 Heman, maka datanya secara otomatis akan bertambah di tabel kelola barang. Tidak hanya bisa menambahkan barang, user akan mendapatkan akses untuk memperbaiki data jika ada yang salah. Contohnya, tadi kita menambahkan stok yaitu 52, ternyata ada kesalahan, ternyata hanya 50 stok, jadi kita bisa mengubahnya atau mengeditnya. Maka di sini stoknya sudah berubah menjadi 50. Tidak hanya itu, user juga bisa melakukan penghapusan data barangnya. Mungkin saja saat melakukan penambahan data ada data yang terselip atau salah, maka user bisa menghapusnya seperti ini. Lalu di sini ada file utamanya ya, atau tampil utamanya yaitu asetnya itu sendiri. Di sini user akan memilih barang apa saja yang akan dibeli. Kita sebagai contoh ada pensil dengan jumlah yaitu 1. Saat ditambah, data tadi akan masuk ke dalam keranjang. Lalu kita bisa menambahkan lagi yaitu Indomie dengan jumlah yaitu 2, maka akan tertambah lagi ke dalam keranjangnya. Kalau ada perubahan di dalam keranjang atau user tidak ingin membeli pensil atau ingin mengembalikan pensil, maka kita bisa menghapusnya langsung dari sini. Maka yang ada di keranjang yang jadi kita beli adalah Indomie saja. Lalu di sini adalah dari pembayarannya. Total belanja dari keranjang itu sudah dihitung. Lalu di sini kita memasukkan uang yang dibayarkan. Seumpama user memasukkan uang yang kurang, dan sebagai contoh adalah 2.000, maka nanti tertera minus 3.000 atau uangnya kurang 3.000. Kalau kita di sini lebihkan untuk uang yang dibayarnya, maka di sini juga melakukan penghitungan kembaliannya yaitu 7.000. Lalu setelah selesai melakukan penghitungannya, kita bisa mengumumkan transaksinya dan dilempar ke halaman chat atau kita lakukan reinstruct yang sudah kita beli. Di sini ada detail-detail yang kita beli apa saja, dengan total berapa, dibayarkan berapa, dan bunganya berapa. Setelah aplikasi selesai digunakan, lalu kita bisa dapat. Halo semuanya, di video ini saya akan menjelaskan struktur bagian dari program kasir yang saya buat menggunakan Laravel. Yang pertama-tama, di sini kita buka file .env. Di sini kita harus mengatur koneksi database di file .env. Di sini saya menggunakan MySQL sebagai database-nya, dan Laravel akan membaca informasinya ini secara otomatis. DB connection artinya
kita pakai database MySQL, lalu dbHost ini adalah alamat server database-nya. Lalu di sini ada port yang disediakan adalah port default dari MySQL. Lalu kita menggunakan database DB Project 3 dengan username root dan passwordnya tidak ada. Di Laravel terdapat file migration. Migration ini digunakan untuk membuat tabel-tabel di database menggunakan kode PHP. Migration disimpan di folder database, lalu ada di dalam migration. Sebagai contohnya, kita mempunyai file migration barang. Di sini, migration ini akan membuat tabel barang dengan kolom ID, nama, kode, harga, stok, dan timestamps. Selain barang, kita mempunyai file migration yang lain seperti transaksi, lalu total transaksi, dan juga user. Di sini mereka mempunyai satu fungsi yang sama, yaitu membuat tabel di database menggunakan migration ini dan dengan isian yang sudah kita tulis atau kita tentukan. Setelah tabel dibuat melalui migration, Laravel menyediakan fitur model untuk berinteraksi langsung dengan tabel database. Di sini kita punya contoh model barang. Model barang ini mewakili tabel barang. Lalu di sini kita mempunyai $label digunakan untuk mendefinisikan kolom mana yang boleh diisi saat create atau update data. Dengan model ini, saya bisa melakukan operasi seperti barang .2.2a atau itu adalah kita mengambil data-data barang atau untuk mengambilkan data-data barang yang ada. Tak hanya barang, kita juga mempunyai tabel maksud saya model transaksi, model users, dan juga detail transaksi. Di dalam transaksi ini kita mempunyai relasi yang berarti satu transaksi ini bisa memiliki banyak detail transaksi. Lalu di detail transaksi kita juga mempunyai relasi, namun di sini kita memiliki arti yang berbeda, yaitu setiap detail transaksi hanya punya satu relasi ke satu barang ataupun ke satu transaksi. Pertama kali aplikasi ini dijalankan, akan melakukan atau akan menampilkan yang pertama kali akan tampil adalah halaman view ke indeks. Di indeks ini adalah tampilan untuk kita melakukan login ke aplikasinya itu. Di halaman login ini kita akan melakukan action menuju ke control login, lebih tepatnya ke login.store. Di login.store yang bertugas menangani proses login dan logout user di aplikasi kasir ini. Controller ini menggunakan fitur out bawaan Laravel untuk proses autentifikasinya. Yang akan kita bahas adalah control login dengan function yaitu tadi store. Pertama, kita akan validasi dari form login ke kolom username dan password yang sudah dikirim tadi. Kemudian kita menggunakan out attempt
untuk mencocokkan input dengan data yang ada di database. Jika login berhasil, kita akan regenerate session agar aman. Setelah itu, user akan diarahkan ke halaman utama, yaitu halaman kasir. Di sini setelah berhasil, kita akan redirect ke halaman atau ke controller kasir.index yang kasir.index itu akan menampilkan tampilan yaitu atau tampilan kasirnya itu sendiri. Jika gagal login, kita akan dikembalikan lagi ke halaman itu. Opsi ini sangat penting karena hanya user yang berhasil login yang bisa mengakses fitur kasir. Sekalian kita ada di sini, kita akan menjelaskan fitur dari function create. Function create ini metode yang digunakan adalah untuk logout dari aplikasi kasir. Pertama, kita memanggil logout untuk menghapus sesi login yang kita sudah buat saat kita melakukan login pertama kali tadi. Lalu setelah kita melakukan sesi penghapusan itu, ditampilkan kembali ke halaman login, atau setelah session itu dihapus, maka akses akan hilang dan kita hanya bisa mengakses halaman login yang pertama kali kita akses saat belum login. Lalu setelah login kita tadi berhasil, kita akan dilempar ke controller kasir, lebih tepatnya ke kasir.index. Di kasir.index kita akan mendapatkan return view ke halaman home. Di sini adalah halaman utama atau halaman kasir itu sendiri. Yang pertama yang ada di halaman kasir itu sendiri adalah form untuk menginputkan barang. Di sini kita akan melakukan action ke rute kasir.add, lebih tepatnya ke controller kasir. Namun sebelumnya di sini ada select option untuk kita memilih barang-barang apa saja yang akan kita masukkan ke dalam keranjang atau form input barang itu tadi. Lalu kita akan bahas untuk masuk controllernya. Di metode add to chart ini menangani permintaan atau post dari form tambah barang ke keranjang tadi. Di sini mereka akan mengambil nilai barang yang sudah diinputkan dan juga mengambil nilai jumlah yang sudah diinputkan dari form yang mengirim data-data yang telah kita masukkan tadi. Lalu di sini kita membuat array item keranjang yang akan disimpan di session. Lalu subtotal di sini dihitung dengan mengalihkan harga satuan dan jumlah beli. Lalu di sini berfungsi untuk menyimpan kembali array keranjang yang sudah diupdate ke dalam session. Session bersifat sementara, hanya aktif selama user belum logout atau session belum berakhir. Lalu jika sudah,
akan mengarahkan kembali ke user ke halaman utama kasir. Itu eh, sebelumnya array itu tadi akan disimpan ke dalam sebuah keranjang. Jadi sebagai perumpamannya, kita mengambil barang-barangnya, lalu kita menyimpannya ke dalam keranjang yang bersifat sementara. Sebagai gambarannya, yang pertama, kasir memilih barang dan mengisi jumlah barang yang akan dibeli. Submit form dikirim ke root kasir, lebih tepatnya ke controller kasir add.chart. Barang dicari dari database, item dibuat, disimpan di session, lalu diredirect kembali ke halaman utama kasir dengan keranjang yang sudah diisi oleh barang-barang yang sudah diambil dan jumlah yang sudah diinputkan. Setelah barang-barang yang sudah dimasukkan ke dalam keranjang tadi, lalu selanjutnya akan melakukan proses penghitungan setelah item masuk ke keranjang. Saya di sini menggunakan bantuan JavaScript sederhana. Tujuannya di sini adalah setelah barang ditambahkan ke keranjang atau disimpan di session, user akan melihat total belanjanya secara otomatis, lalu memasukkan jumlah uang yang dibayar, lalu menekan tombol hitung kembalian, dan sistem akan menampilkan berapa banyak kembaliannya. Yang pertama-tama kita akan mengambil total belanja yang sudah tertera tadi, lalu kita akan memasukkan berapa banyak uang yang kita bayarkan. Lalu jika sudah, kita akan mengklik tombol hitung kembaliannya. Saat hitung kembalian dipencet di sini, yang pertama-tama kita mengambil value dari total yang sudah terhitung pertama tadi, lalu kita mengambil juga inputan uang yang dibayarkan. Lalu untuk kembaliannya di sini uang bayar dikurangi dengan total, maka mendapatkan hasil yaitu kembalian. Lalu input kembalian akan terisi secara otomatis setelah tombol hitung diklik atau tombol hitung kembalian. Lalu setelah kita berhasil menghitung kembaliannya, kita akan menyimpan transaksinya. Kita akan mengklik tombol simpan transaksi. Saat simpan transaksi ini, kita akan diarahkan menuju root, lebih tepatnya ke kasir controller, yaitu store dengan metode post. Di kasir controller dengan function store, di sini kita akan melakukan penyimpanan atau menyimpan transaksi yang sudah kita lakukan. Kita akan mengambil isi keranjang dari session. Jika kosong akan jadi array kosong. Lalu yang kedua, kita menjumlahkan semua subtotal dari setiap barang yang ada di keranjang. Lalu jika sudah, adalah simpan data ke tabel transaksi. Jadi di sini kita akan menyimpan data transaksi, yaitu seperti total yang sudah dihitung tadi, lalu
uang yang kita bayarkan tadi, kembalian yang dihitung dari JavaScript yang sudah kita buat tadi. Lalu yang ketiga, simpan ke detail transaksi. Kita melakukan perulangan untuk setiap barang di keranjang. Setiap item disimpan ke tabel detail transaksi dengan ID transaksi yang barusan disimpan dan juga ID barang. Jangan lupa juga kita melakukan fungsi untuk mengurangi stok jika sudah berhasil kita lakukan transaksi itu. Jadi setelah barang-barang kita masukkan ke keranjang, lalu kita fix dan kita melakukan penghitungan. Setelah melakukan penghitungan, kita akan melakukan penyimpanan atau setelah dibayarkan, maka akan masuk ke transaksi. Data-data transaksi akan disimpan, lalu kita ulangi lagi ke detail transaksi. Setelah melakukan semua itu, maka barang yang sudah kita ambil, yang sudah kita masukkan ke keranjang tadi, dari database kita kurangi stoknya dengan berapa banyak yang kita sudah setujui untuk kita bayar atau kita lakukan transaksi. Jika sudah, lalu session forget the card atau kita menyelesaikan session card tadi. Jika tadi session card tadi bersifat sementara atau untuk menyimpan barang-barang yang sudah kita beli atau kita masukkan dulu untuk menyimpan untuk sementara. Jika sudah berhasil kita lakukan transaksi, maka barang-barang itu tadi sudah tidak lagi di dalam session card atau sudah berhasil kita keluarkan atau kita bayar. Makanya tadi di sini stok barang akan berkurang. Lalu dari session yang sudah kita pakai tadi akan seperti kosong kembali. Jika sudah, lalu redirect ke kaset.cetak atau kita lempar kembali ke cetak atau ke struknya. Di sini kita mencetak transaksi dengan detail transaksi, lalu tanggalnya kita menggunakan karbon, lalu kita return view ke cetak. Di cetak ini data transaksi dan juga transaksi terakhir yang kita lakukan tadi akan diperlihatkan datanya satu persatu secara urut. Maka selesailah sudah dari file utama, yaitu untuk melakukan transaksi. Jika di transaksi sudah selesai, maka yang kedua kita akan membahas tentang COD barang atau bagaimana barang itu bisa ditambahkan, diedit, dan juga dihapus. Yang pertama di sini ada form tambah barang yang ditujukan ke barang.store dengan metode yaitu post di barang.store sendiri atau controller barang dengan function store. Di sini kita akan merequest memvalidasi apa saja yang diinputkan dari inputan barang. Di sini kita akan melakukan inputan dengan file, name, kode, nama, harga, dan stok. Lalu kita validasi ulang. Di sini kita akan melakukan sebuah aktivitas dengan model barang, yaitu kita akan menambahkan data ke tabel barang. Kita akan melakukan tambah barang atau meng-create
barang dengan request yang sudah kita validasi di sini tadi. Lalu jika sudah berhasil, kita akan diarahkan ke barang index atau ke view barang. Lalu di sini data-data barang itu tadi akan dikembalikan atau ditampilkan kembali dengan for each barang. Di sini barang-barang yang ada di tabel barang akan ditampilkan kembali dengan menggunakan for each barang S6 lalu panah row. Di sini kita mendefinisikan kodenya, lalu namanya, harga, stok. Lalu di sini kita juga bisa melakukan untuk pengeditan barang. Di sini kalau kita ingin mengedit barang, kita akan diarahkan ke barang edit. Di sini barang edit itu tadi di request dari sini. Di sini barang merequest sebuah ID yang kita ingin edit, lalu di return kembali ke barang edit. Di sini kita bisa melakukan pengubahan datanya. Di sini kita melakukan action ke barang update. Jadi barang edit dilemparkan untuk menampilkan barang edit, lalu di barang edit kita melakukan action ke barang update. Yang pertama kita lakukan adalah validasi semua barang yang sudah kita inputkan atau yang kita akan edit. Lalu yang kedua, data tersebut dicek agar bernilai sama dengan apa yang ada di dalam model barang. Lalu kita akan melakukan kembali aktivitas bersama model barang. Kita mencari ID, lalu kita mengupdate data atau mengupdate sebuah data yang sudah kita edit tadi. Sudah berhasil diupdate, maka dikembalikan ke barang index dengan file yang sudah kita update. Lalu di barang juga terdapat function untuk menghapus atau membuang barang atau file yang sudah tidak digunakan. Di sini kita menggunakan out barang destroy. Jika perlu diingat, jika kita melakukan form penghapusan, kita perlu menggunakan metode delete. Lalu di sini di barang destroy atau kontrol barang sendiri tadi, barang akan divalidasi ID-nya. Lalu jika ID ketemu atau barang ID dari barang itu sendiri sudah ketemu, akan di delete atau dihapus. Jika sudah, akan di redirect kembali ke halaman barang.